Selamat pagi Jess. Nah ini ada komen bagus nih. Saya juga kerja banyak jalan, kurang makan nasi. Kalau minum manis saya tidak begitu suka. Kalau badan badan pedal, walau tidak keluar ya olahraga. Ya, Jess gini loh ya. Kalau kamu punya aktivitasmu tinggi, kamu tidak masalah makan karbo. Karbo itu dibutuhkan. Ingat 5 poin yang dibutuhkan tubuh. Mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, karbohidrat. Karbohidrat kamu bisa dapatkan dari minuman manis. Karbohidrat kamu bisa dapatkan dari jajanan. Karbohidrat kamu bisa dapatkan dari mie. Karbohidrat kamu bisa dapatkan dari tepung. Karbohidrat kamu bisa dapetin dari cemilan. Karbohidrat juga kamu bisa dapetin dari nasi. Karbohidrat bisa kamu dapetin dari kentang. Karbohidrat kamu bisa dapetin juga, ini yang penting nih, dari bumbu masakan yang kamu masak. Ketika kamu makan sayur dimasak, sudah ada karbonya. Ketika kamu masak telur, makan telur dimasak, sudah ada karbonya. Ketika kamu makan daging dimasak, sudah ada karbonya. Ketika kamu makan seafood dimasak, sudah ada karbonya. Ketika kamu makan ikan dimasak, sudah ada karbonya. Nah itu yang saya bilang, kenapa makanan-makanan itu kamu tidak perlu lagi makan pakai nasi. Karena telur, ikan, daging, seafood yang dimasak, yang diolah, sudah ada karbonya. Itu masalahnya. Sehingga tidak perlu kamu menambahkan makan pakai nasi lagi gitu. Tapi kalau makan pakai nasi boleh enggak Pak? Ya boleh, enggak ada masalah. Kalau kamu tidak bermasalah dengan yang namanya metabolic syndrome. Kalau kamu tidak bermasalah yang namanya dengan komplikatif. Kalau kamu tidak bermasalah dengan yang namanya degeneratif. Itu kamu mau makan apa saja, enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma nunggu aja 3-5 tahun yang akan datang. Kalau kamu enggak punya aktivitas. Kalau kamu enggak olahraga. Kalau kamu tidak punya kegiatan, kalau kerjaan kamu nyaman di kantoran, kalau kerjaanmu nyaman ada Gojek, GoPay, kalau kerjaanmu nyaman ada office boy, kalau kerjaanmu nyaman ada yang nganter jemput. Gitu. Bingung atau enggak nih ngomongan saya nih? Jadi ketika kamu punya aktivitas 24 jam itu minimal aktivitasmu adalah 8 jam, ya, baik itu kerja, baik itu jalan, baik itu olahraga, baik itu kamu beraktivitas apapun di project, yang penting punya aktivitas, nggak masalah. Kamu makan nasi, kamu nyemil, kamu jajan, kamu minum kopi krim, kamu makan kafe, minum kafe, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Beneran. Apalagi usiamu di bawah 25 tahun, tidak ada masalah. Yang selalu saya permasalahkan, yang selalu saya bicarakan, kenapa ini penting banget, karena proses kesehatan kita hari ini itu baru kebaca terjadi ketika 3-5 tahun yang akan datang. Itu proses inkubasinya untuk masalah kesehatan gitu loh. Terutama buat kamu yang usianya udah 30 tahun ke atas, terutama buat kamu yang usianya udah 40 tahun, yang udah 45 tahun, yang udah 50 tahun. Itu kamu sangat penting sekali untuk kamu perhatikan. Kenapa? Karena tanpa kamu perhatikan pola makanmu, tanpa kamu perhatikan pola hidupmu, tanpa kamu perhatikan pola sehatmu, maka itu berimbas 3-5 tahun yang akan datang. Apa 3-5 tahun yang akan datang? Kamu akan mengalami yang namanya degeneratif. Kenapa? Karena dengan pola makan yang tidak sesuai dengan siklus tubuh, pola sehat yang tidak sesuai dengan siklus tubuh, pola hidup yang tidak sesuai dengan siklus tubuh, 3-5 tahun yang akan datang, kamu pasti kena yang namanya degeneratif. Di mana sel tubuhmu gagal meregenerasi dirinya. Kelihatan dari mana itu? Mah. Itu yang paling jelas. Kelihatan dari mana itu? Gula darah yang naik terus. Itu kelihatan dari sana. Kelihatan dari mana itu? Kelihatan dari kamu minum yang namanya obat-obatan yang berhubungan dengan masalah-masalah metabolik. Pusing, mules, pilek yang berkelanjutan,
batuk yang berkelanjutan kayak saya begini, tapi kan saya batuk, saya enggak obati. Ya, kamu minum obat-obat itu, ingat loh, satu obat ketika kamu asupkan ke dalam tubuhmu, kalau itu obat-obat yang berhubungan dengan metabolik, kalau obat-obat itu berhubungan dengan degeneratif, maka obat itu akan bertambah jadi 2, akan bertambah jadi 3, akan bertambah jadi 4. Ingat baik-baik saja, kalau lambungmu sudah diprasol, berarti kamu harus waspada dengan pola makanmu. Kalau lambungmu sudah kena prasol-prasol, maka kamu harus hati-hati dengan yang namanya metabolic syndrome. Kamu hati-hati dengan yang namanya degeneratif. Kamu hati-hati dengan yang namanya komplikatif. Kok bisa begitu, Pak? Iya, karena itulah awal mula kamu bermasalah dengan metabolisme, di mana tubuhmu atau sel tubuhmu tidak teregenerasi dengan baik. Kenapa begitu ya? Karena asupannya kurang. Asupannya tidak sesuai dengan kebutuhan kesehatan kamu. Kan 5 asupannya. Mikronutrisi, makronutrisi. Kan ini, asupannya kan ini, 2 ini. Mikronutrisi ada 2, yang namanya mineral, vitamin. Ini mikronutrisi. Makronutrisi ada 3, asam amino, asam lemak, karbohidrat. Dari 5 asupan ini, yang paling sering kamu asupkan pasti ini, karbohidrat. Minuman manis, minuman berenergi, makanan jajan, makanan cemilan, makanan tepung, makanan gula, makanan semua yang berhubungan dengan degeneratif, nasi. Kalau kamu sarapan, pasti ngomongnya ganjel perut. Ya itu udah pasti akan rusak. Lambungmu bermasalah, pasti seluruh tubuhmu akan bermasalah. Jadi ketika kamu mau memperbaiki seluruh metabolik tubuhmu, ya nomor 1, jauhi yang berhubungan dengan merusak lambung. Bagaimana yang paling gampang? Minum racikan Makcin, tidak sarapan, makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam, dan tidak makan malam. Itu caranya yang terbaik. Dan pasti murah, tidak mahal. Pak, kalau udah kena mah gimana enggak sarapan? Pak, saya pekerja keras. Pak, saya kerja proyek. Pak, saya di sawah. Pak, saya kuli. Bagaimana enggak sarapan? Itu pilihan hidupmu. Jangan tanya sama saya. Itu pilihan hidupmu. Itu kewajibanmu. Karena kamu punya tanggung jawab untuk memberi makan seisi rumahmu. Tapi kan kamu enggak bisa melepaskan tanggung jawab tentang kesehatan tubuhmu. Percuma kamu kerja setengah mati ngumpulin duit, kalau 3-5 tahun yang akan datang, hasil yang kamu dapatkan untuk membayar ranjang termahal di muka bumi, ditambah lagi hasilnya tidak mencukupi, ya sudah, walau-walam, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Ya, nah, ingat loh, semakin kita tidak punya duit, semakin susah kita. Manusia itu seperti itu. Semakin kamu tidak punya duit, semakin kamu susah. Semakin kamu punya duit, semakin nikmat hidupmu. Jangan campur adukan dengan agama ya. Ini tidak ada urusan dengan agama. Agamamu tidak bakal memberikan duit kepadamu. Kamu yang harus bertanggung jawab untuk mencari duit untuk dirimu sendiri. Karena duit itu nyawa. Kamu mau mencari, kamu dapat. Kamu tidak cari, kamu tidak dapat. Kamu mau mengusahakan, kamu dapat. Kamu tidak mengusahakan, kamu tidak dapat. Ya, jangan mencampur adukan. Agama itu urusannya di sini. Itu untuk jiwamu, bukan untuk kehidupanmu. Ya, kamu hidup harus bertanggung jawab. Nah, semuanya pilihannya di kamu. Gitu. Makanya kenapa orang yang punya duit itu selalu menghipnotis orang yang tidak punya duit. Nah, itu kamu harus pahami itu. Sehingga kamu bisa melihat, oh, aku harus mengambil keputusan untuk ini. Nah, baru dah kamu akan paham. Ya, itu yang paling penting banget. Karena semakin kamu tidak punya duit akan diseret untuk tidak punya duit. Semakin kamu punya duit, duitmu akan dilipatkan untuk kamu akan punya duit. Karena duit itu nyawa. Kalau dalam bahasa beberapa konten kreator, duit itu Tuhan. Ya, kita punya Tuhan yang sama. Agamamu apapun Tuhan kita sama, uang. Benjamin Franklin $100 itu Tuhanmu dan Tuhanku itu sama. Kamu selama kamu tinggal di dunia, kamu mencari itu. Untuk apa? Ya untuk kehidupan kamu. Jadi jangan dimusuhin. Ya, yang harus dibenahi adalah diri dan mindsetnya. Supaya kita menjalankan kehidupannya dapat semua-muanya. Sehat dapat, kekayaan juga dapat. Nah, itu baru jos.